persamaan kita pada hari ini sebenarnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua mengungkapkan beberapa instansi pemerintahan kabupaten kota yang ada di tanah Papua masih kurang begitu peduli atau menanggapi kinerja Ombudsman jika ditemukan adanya maladministrasi di tubuh pemerintahannya. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Fernandes JPB mengungkapkan bahwa kurangnya kepedulian tersebut menjadi kendala bagi Ombudsman. Selain itu, Fernandes juga mengatakan hal ini berkaitan dengan adanya aduan malpraktek pada pelayanan publik. Berdasarkan data triwulan pertama dari Januari hingga Maret, terdapat 144 konsultasi, 41 laporan masyarakat, 1 reaksi cepat, 11 tembusan, dengan totalnya 197. Badan BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berkaitan dengan masalah keterlambatan pembayaran beasiswa. Nah, ada satu laporan lagi itu Provinsi Papua Selatan, dan kita di mana itu 13 mahasiswa, 13 mahasiswa itu di luar negeri belum terakomodir dalam SK Gubernur, padahal mereka sudah sedang kuliah. Kalau tidak terakomodir berarti mereka beasiswanya tidak dapat. Tapi kita bersyukur sudah pemerintah provinsi, waktu itu Pak PJ Gubernur sendiri melalui dia minta supaya nama-nama 13 mahasiswa itu dilengkapi datanya ke Dinas Pendidikan. Misalnya saya ambil contoh, ada kasus lagi honorer. Kasus honorer ini menarik sebenarnya ini. Sayangnya tidak ada yang mengadu ke Ombudsman. Ada yang mengadu tapi ujung-ujungnya tidak berani melengkapi data. Tapi ada yang melengkapi data, yaitu honorer perwakilan. Honorer kan Ombudsman bisa merahasiakan identitas. Jadi ada honorer dari Supiori yang kami tangani. Sayangnya yang di kota tidak mengadu ke Ombudsman. Jadi yang tidak melengkapi data, kurang tahu, mungkin mau diselesaikan secara kekeluargaan, kita kurang tahu. Tapi yang pasti di Supiori yang masih kita proses saat ini. Di Supiori karena diduga kami temukan ada beberapa nama yang sebenarnya tidak pernah honor, tapi namanya masuk ke dalam CPNS. Kemudian masalah kepegawaian tadi, pendidikan, honorer, ya kepegawaian yang. Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua, Yohanes B.J. Rusmanta, mengatakan bahwa ada banyak contoh aduan, namun banyak yang tidak berani melengkapi data berkas yang diminta. Hal itu karena banyak yang takut datanya terungkap oleh instansi yang terlibat. 144 konsultasi, kemudian ada 41 laporan masyarakat. 41 laporan masyarakat. Sementara itu, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Melania P. Kirihio, menambahkan pada dasarnya kapasitas Ombudsman adalah melayani laporan masyarakat terkait pelayanan publik, khususnya yang menggunakan APBN dan APBD. Untuk itulah mekanisme akses publik itu dilakukan, agar setiap laporan dari masyarakat dapat terjangkau. Nah, tadi Bapak Kepala sampaikan juga terkait dengan mekanisme kenapa kita bikin akses publik. Karena tadi ada banyak masyarakat yang belum terjangkau. Misalnya kita di Kota Jayapura, laporan itu kebanyakan masuk dari Kota Jayapura. Karena mungkin orang tahu, kantor Ombudsman ada Polimak, tong lari ke sana, sudah begitu. Itu masyarakat di Kota Jayapura sudah familiar. Jangankan itu, masyarakat Kerom saja belum begitu banyak yang tahu. Mungkin kemarin pengusaha-pengusaha yang mereka dapat tahu, Ombudsman bisa tangani masalah pengadaan barang jasa, itu bisa ada solusi. Banyaklah teman-teman pengusaha yang tambah datang ke kita. Meskipun begitu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua, Yohanes B.J. Rusmanta, juga menegaskan, Ombudsman bukanlah aparat penegak hukum yang tidak punya kewenangan untuk menangkap orang. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.